Apa kamu pikir kamu dibesarkan di lingkungan yang sehat? Masa kecil kamu seharusnya menjadi saat-saat yang menggembirakan dan pertumbuhan di mana kamu belajar tentang dunia melalui pengalaman kamu, baik dengan orang tua kamu ataupun dengan orang-orang di sekitar kamu. Namun sayangnya, sebagian orang tidak merasakan nikmatnya hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Jika kamu diabaikan atau dilecehkan sebagai seorang anak, kamu mungkin menderita konsekuensinya sampai hari ini, tanpa mengetahui seberapa beracun situasi kamu sebenarnya. Kamu mungkin percaya bahwa begitulah cara keluarga bekerja, dan membawa perasaan malu, takut, dan sedih yang kamu pelajari ke masa dewasa. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ini, berikut adalah 5 tanda kamu memiliki masa kecil yang traumatis. Nomor 1. Reaksi kekanak-kanakan. Bagaimana kamu mengatasi stres? Sementara anak-anak menangis dan mengamuk untuk menghilangkan rasa frustasi mereka, akan agak aneh melihat orang dewasa dengan marah menginjak-injak kaki mereka di tengah pertemuan yang panjang dan membosankan. Inilah mengapa orang dewasa perlu menangani masalah mereka dengan cara yang berbeda dan lebih dewasa. Tetapi, jika kamu pernah mengalami trauma sebagai seorang anak, kamu mungkin mendapati diri kamu terhanyut ke masa-masa yang lebih sederhana, ketika hidup menjadi terlalu sulit untuk ditangani. Ini disebut regresi usia, mekanisme coping di mana perilaku kamu untuk sementara berbalik ke tahap perkembangan sebelumnya. Jadi, ketika menghadapi stres, kamu mungkin beralih menggunakan baby talk, membuat ulah, atau mondar-mandir untuk menenangkan diri. Beberapa kasus ekstrim regresi usia dapat mencakup menangis dalam posisi janin atau mengompol. Nomor 2. Citra diri negatif. Dalam psikologi, teori keterikatan mengacu pada bagaimana ide-ide kita tentang hubungan dipelajari melalui interaksi kita dengan orang tua atau pengasuh kita. Tumbuh dengan keterikatan yang aman berarti bahwa orang tua kamu telah memenuhi kebutuhan kamu ketika kamu masih bayi, dan kamu memperoleh citra diri yang positif dan belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitar kamu. Tetapi, dengan keterikatan yang tidak aman, pengasuh kamu mungkin sangat tidak responsif atau lalai sehingga otak kamu memutuskan bahwa orang lain tidak dapat dipercaya, dan kamu akhirnya mengembangkan citra diri negatif yang dapat mengikuti kamu hingga dewasa. Akibatnya, kamu mungkin berjuang untuk membentuk atau mempertahankan hubungan dekat karena kamu mengalami perasaan ditinggalkan yang intens atau ketakutan akan komitmen. Nomor 3. Menghindari konflik. Apakah kamu diizinkan untuk membela diri sendiri ketika kamu merasa perlu? Atau apakah orang tua kamu selalu mengabaikan pikiran dan ide kamu? Tumbuh di lingkungan yang meremehkan atau terlalu kritis dapat mengajari kamu untuk mengharapkan reaksi negatif dari orang-orang di sekitar kamu dan menyebabkan kamu takut akan konfrontasi, baik itu dengan pasangan kamu, anggota keluarga, rekan kerja, atau teman. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu tidak dapat benar-benar menyuarakan pendapat kamu dan akan selalu membiarkan mereka melakukan hal-hal dengan cara mereka. Bahkan ketika hal-hal membuat kamu kesal, kamu mungkin hanya memilih untuk mengubah topik, berpura-pura baik-baik saja, atau bahkan memaksa diri kamu untuk tetap berada dalam situasi yang tidak nyaman itu, agar kamu tidak perlu mengecewakan siapapun. Nomor 4. Harga diri rendah. Apakah orang tua kamu memuji kamu atas pencapaian kamu, atau mereka mengabaikannya seolah-olah itu tidak terjadi? Apakah mereka lembut dengan kritik mereka, atau apakah mereka mempermalukan kamu ketika kamu melakukan kesalahan? Jika kamu terus-menerus dikritik untuk semua yang kamu lakukan, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting itu, kamu mungkin akan percaya bahwa kamu tidak berharga dan tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Perasaan ini dapat berlanjut hingga dewasa, di mana bahkan jika kamu diberitahu bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu masih berpikir itu tidak dilakukan dengan benar atau cukup baik, seolah-olah kamu tidak pernah cukup baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri, dan hidup dalam kecemasan terus-menerus, bertanya-tanya apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, atau apakah mereka setuju terhadap kamu atau tidak. Nomor 5. Perilaku berisiko. Terakhir, tanda lain yang mungkin dari trauma masa kanak-kanak adalah jika kamu terlibat dalam banyak perilaku berisiko.
Perilaku berisiko menggambarkan setiap perilaku dengan risiko yang tidak pasti. Apakah itu pesta minuman keras, mengkonsumsi narkoba, mengemudi ugal-ugalan, dan sebagainya. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan peristiwa traumatis dan perkembangan gejala PTSD dapat membuat kamu mencari perilaku ini lebih sering. Dan mencari risiko mungkin merupakan strategi maladaptif untuk membantu kamu mengatasi semua perasaan negatif yang kamu alami ketika kamu masih kecil. Bahkan jika kamu tidak melihatnya sebagai masalah besar, mempertaruhkan hidup dan kesehatan kamu tentu saja perlu dikhawatirkan. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.